Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Anda semua pendengar setia Radio Markas. Sahabat Ras, sesuai dengan janji saya di awal bahwa kita akan mengadakan talk show bersama dengan Komisioner KPID Sulawesi Selatan, yaitu dengan Bapak Rizwan Syah Muchtar. Nah, pada siang hari ini pun juga, kita sudah bersama dengan Bapak Rizwan Syah untuk membahas informasi seputar bagaimana sih masa depan industri penyiaran radio ke depannya. Untuk itu, mari kita menyapa Bapak Rizwan Syah. Assalamualaikum, Bapak. Ya, waalaikumsalam. Mas, saya ingin simpulkan, saya bukan Sultan Mukhtar, Sultan Muksin. Oh baik, Pak Rizwan Syah Muchtar. Baik. Nah, mohon maaf juga nih karena tadi kesalahan nama, tapi sahabat Ras, ngomong-ngomong soal, tanggal yang bertepatan pada 1 April, perlu kita ketahui bersama dulu ya bahwa di setiap tanggal 1 April di setiap tahunnya akan dirayakan sebagai Hari Penyiaran Nasional atau, Harsiarnas. Nah, Hari Penyiaran ini pun juga diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keputusan Kepres tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional. Sahabat Ras, Hari Penyiaran Nasional ataupun Hari Radio Nasional ini tuh menjadi momentum refleksi prospek industri penyiaran radio. Nah, untuk itu masa depan radio penyiaran pun juga pernah diprediksi akan gulung tikar, sahabat Ras. Meluasnya hal tersebut juga terjadi karena meluasnya industri televisi dan konten digital berbasis internet. Namun, buktinya hingga kini radio ataupun industri penyiaran pun masih mampu untuk bertahan. Fenomena radio streaming pun juga semakin populer untuk menjangkau dan mendekati para pendengar. Lantas seperti apa ya tepatnya di masa depan industri penyiaran radio saat ini? Nah, sahabat Ras, langsung saja ya. Mungkin kita berbincang-bincang untuk membahas lebih jauh lagi bersama dengan Bapak Rizwan. Mungkin saya bisa panggil Bapak Rizwan. Baik. Nah, Pak Rizwan mungkin kita bisa langsung ya untuk membahas lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu gimana kabarnya Pak siang hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Baik. sehat-sehat saja. Dan kita harus tetap semangat meskipun di Ramadan seperti ini. Baik, Pak. Nah, ngomong-ngomong soal, penyiaran radio ya, Pak, mungkin bagaimana sih Komisi Penyiaran Indonesia, daerah khususnya, KPID Sulawesi Selatan itu melihat perkembangan informasi saat ini yang kita tahu bahwa, saat ini tidak hanya bertumpu pada radio saja. Banyak sekali informasi-informasi digital yang semakin berkembang dan pastinya itu menjadi saingan untuk dunia radio. Bagaimana Bapak melihat perkembangan saat ini, Pak? Ya, eh, tentu ada kemajuan yang sangat pesat ya. Ingat perkembangan sejarah eh, sejarah tumbuh kembang radio ini kan eh, kita lihat seperti sekarang ya. Eh, Meskipun didera berbagai macam info eh, invasi teknologi, tetapi radio ini tetap ada. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya ini kan radio ini kan tiba-tiba menjelma menjadi sebuah industri. Kalau di era tahun 80-an, 90-an, radio ini hanya menjadi sekedar hobi, mengembangkan bakat, kemudian untuk bergaul, ya. Tetapi kemudian lambat laun radio ini juga menjadi industri di mana di tempat tersebut banyak teman-teman penyiar menggantungkan hidupnya pada industri ini. Nah, Betul. kenapa saya katakan seperti itu? Ya, di era kekinian radio juga memberikan sumbangsi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Saya mau mengatakan bahwa bekerja di broadcasting itu adalah bekerja dengan ide. Dan kita berpikir bagaimana
memberikan informasi, edukasi kepada pendengar kita. Radio, meskipun ada yang namanya televisi, ada yang namanya media sosial, radio tetap punya tempat di hati pendengarnya. Makanya itu radio ini di masa depan it's never die. Dia tidak akan pernah mati radio ini. Karena di era penjajahan radio ini sudah ada. Ini kan Harsiarnas ke-91. Artinya Betul. radio ini sudah ada semenjak tahun 1933 di Indonesia. Di mana radio menjadi salah satu lokomotif penyebaran informasi terkait kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya tidak ada radio, kita yang ada di Makassar atau di Sulawesi Selatan ini tidak bakalan tahu bahwa Bung Karno sudah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Tapi karena melalui perpanjangan tangan radio, kita yang ada di Sulawesi Selatan mendengarkan radio, oh kita sudah dengar bahwa Indonesia sudah merdeka karena sudah dikumandangkan oleh Bung Karno pada saat itu. Nah inilah, radio juga menjadi perekat ya, perekat pemersatu. Kita sudah bisa mengetahui informasi, mengetahui apa yang terjadi di belahan bumi ini karena radio juga. Itu jauh sebelum media sosial hadir. Nah, ditambah lagi dengan hadirnya teknologi-teknologi digital yang menjadi pendukung dari perangkat-perangkat radio itu, sehingga sehingga memungkinkan radio ini bisa bisa bersaing dengan media-media lainnya, terutama pada media sosial dan media platform media lainnya, seperti itu. Betul. Nah, Pak, tadi sempat sedikit dijelaskan bahwa radio itu sangat-sangat berperan besar ya, apalagi pada saat proklamasi di mana ya, proklamasi disebarkan melalui radio. Tapi ngomong-ngomong soal, eksistensi radio di zaman dulu dan zaman sekarang harus kita akui memang sangat-sangat, berbeda jauh. Di mana saat ini kita tahu bahwa, eksistensi radio itu benar-benar hampir bisa dikatakan, tertutupi oleh perkembangan digitalisasi. Nah, lantas bagaimana sih, dari pihak KPID sendiri itu mengawal radio untuk tetap eksis di zaman ini dan juga zaman yang akan datang? Ya, kita di KPID ini kan lahir atas amanat undang-undang. Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Kenapa harus ada KPID yang melakukan pengawalan terhadap program siaran? Karena kita ini kan orang Indonesia yang mempunyai adat istiadat, sehingga kita merasa perlu melakukan pengawasan terhadap program-program itu. Nah, di era pasar bebas seperti ini kan harus kita juga mengawasi konten-konten dari luar. Nah, kita kenal istilah relay. Nah, banyak radio-radio atau banyak lembaga penyiaran yang melakukan relay terhadap siaran-siaran dari luar. Nah, ini yang harus kita kontrol. Ini yang harus kita melakukan pengawasan ya, sesuai dengan tupoksi Komisi Penyiaran, yakni melakukan pengawasan terhadap konten atau program siaran. Nah, ada 3 hal yang menjadi dasar dari penyiaran itu. Yang pertama adalah aspek administrasi. Aspek administrasi ini adalah domain dari kementerian. Kemudian aspek teknis. Aspek teknis ini mencakup perangkat-perangkat yang digunakan oleh lembaga penyiaran atau radio itu. Kemudian dan itu adalah domain balai monitoring dan penggunaan penggunaan spektrum frekuensi. Kemudian aspek program. Yang ketiga adalah aspek program yang menjadi domain KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, Sulawesi Selatan, dan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Nah, konten-konten inilah yang menjadi ketiga inilah yang menjadi dasar, yang menjadi tiga aspek tadi yang menjadi dasar untuk lahirnya undang-undang penyiaran tersebut.
kita ketahui bahwa penggunaan spektrum frekuensi ini kan salah satu kekayaan alam yang terbatas, sehingga pengelolaannya harus diawasi, Betul. pemanfaatannya harus diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini KPID. Baik, Pak. Nah, lantas untuk eksistensi membuat radio itu tetap eksis karena tidak menutup kemungkinan ya menyinggung seputar perkembangan digitalisasi dan kemajuan radio di masa depan. Saat ini mungkin eh, apa ya, bisa dibilang tidak banyak ya Pak, anak muda zaman sekarang itu, yang mengetahui dan bahkan mengenal radio. Berbeda dengan zaman-zaman dulu, di mana zaman sekarang ketika mungkin kita bertanya pada 10 anak muda hanya sebagian yang mengatakan bahwa mereka tahu radio dan mereka mendengarkan radio. Nah, bagaimana kira-kira Pak, cara untuk kembali menarik perhatian mereka perhatian anak muda ini untuk bisa, tertarik terhadap industri radio lagi? Dan atau apakah mungkin ada hal yang perlu dibenahi ataupun ada hal yang perlu, dilakukan perubahan nih untuk membuat anak muda itu lebih tertarik dengan apa yang disuguhkan oleh industri radio ini, Pak? Iya, yang pertama yang harus dilakukan adalah Mhm, lembaga penyiaran itu harus melakukan adaptasi terhadap serangan teknologi. Ya, mhm, saya ambil contoh. Kalau dulu kita punya handphone itu merek yang hanya bisa menelpon dan senter. mhm, Nah, sekarang kan sudah ada Android, bahkan ada iOS. Nah, betul. eh, otomatis yang yang tidak mempunyai teknologi secanggih Android itu akan tertinggal. Nah, Mhm, sama dengan radio. Kalau radio tidak melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, maka dia akan ditinggalkan oleh pemirsanya. betul. Jadi betul-betul harus memang melakukan penyesuaian, ya, Mhm, melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Nah, kalau dulu kan radio datang menyiar tok saja. mhm. Sekarang kan ada podcast, kemudian ada YouTube, kemudian ada media sosial lainnya yang bisa digabungkan menjadi satu, yakni menjadi platform platform media di sebuah lembaga penyiaran. Nah, kalau misalnya itu tidak terpenuhi, maka ya siap-siap saja ditinggalkan oleh pendengarnya. Baik. Jadi memang dari radio sendiri pun juga harus melakukan inovasi ya, Pak, ya, untuk menarik, para anak muda untuk semakin tertarik terhadap radio. Nah, kalau misalkan tadi juga, sempat disinggung seputar podcast, di mana saat ini memang bisa dibilang marak ya, Pak, ya, Hmm. podcast itu dan memang kebanyakan ketika seseorang ingin mendengarkan, informasi, mereka kebanyakan ya menjadikannya sebuah podcast. Nah, bagaimana pendapat, mmm, Pak Rizwan sendiri seputar, podcast ini yang saat ini sedang marak beberapa tahun terakhir? Tidakkah menurut KPID itu sendiri, melihat bahwa podcast itu suatu hal yang tidak sejalan dengan radio, Pak? Ya, podcast ini kan salah satu produk dari perkembangan teknologi. Mhm, Nah, tetapi kemudian itu belum diatur oleh KPI. Kenapa belum diatur? Karena yang tercantum dalam undang-undang penyiaran itu hanya lembaga penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi. mhm, Kemudian muncul pertanyaan, TV kabel juga kan tidak menggunakan spektrum frekuensi, tetapi kenapa masuk dalam ruang lingkup pengawasan KPID? Oke, TV kabel itu memang tidak menggunakan spektrum frekuensi, tetapi dia melakukan redistribusi terhadap siaran-siaran free to air, mhm. redistribusi terhadap siaran-siaran satelit, sehingga KPI merasa perlu melakukan pengawasan. Sementara podcast kan tidak. Mhm, Podcast itu ya tidak ubahnya seperti radio, melakukan siaran dan menyebarluaskannya melalui media sosial. betul Nah, kenapa kemudian media sosial tidak diawasi? Karena memang undang-undangnya belum ada dan tidak disebutkan dalam betul. Undang-Undang 32 tersebut.
Jadi memang agak sedikit, sulit ya, Pak, ya, kalau misalkan Iya, kita membahas seputar podcast, apalagi medianya sendiri pun juga berbeda, tidak menggunakan media yang, paten untuk podcast itu sendiri. Dan, Pak, kalau misalkan kita, membahas seputar, eee perkembangan dari radio itu sendiri, saat ini mungkin bisa dibilang banyak ya radio di Kota Makassar itu sendiri sudah mengalami penurunan, pada, bisa dibilang penurunan untuk para penyiarnya. mhm, Banyak beberapa radio yang bahkan hanya memiliki beberapa penyiar dan itu-itu saja yang biasanya menyiar. Bagaimana kira-kira KPD itu mengawal agar radio-radio ini tuh khususnya ya yang ada di Kota Makassar tetap semangat untuk mengudara karena bisa dibilang, eee, rad penyiar radio saat ini pun juga sudah yang itu-itu saja, kemudian juga tidak ada anak muda yang bukan tidak ada ya, ada anak muda tapi bisa dibilang sangat sedikit ya, Pak, anak muda yang tergabung, pada industri penyiaran radio. Bagaimana kira-kira cara, KPID itu sendiri untuk membuat radio-radio yang ada di Kota Makassar ini tetap selalu aktif memberikan informasi-informasi yang akurat, Pak? iya, yang pertama yang saya mau katakan di sini bahwa, apa ya, eee, ini terjadi karena, adanya persaingan, itu yang Mhm, pertama. Kemudian yang kedua, posisi lembaga penyiaran khususnya radio, sekarang berada di posisi hidup segan mau tidak mau. betul. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena, itu tadi serangan teknologi, invasi teknologi, Mhm, kemudian, persaingan lembaga penyiaran, ada yang namanya apalagi namanya, ada namanya podcast, ada namanya media sosial. mhm, Nah, itu semua yang menjadi hambatan. Tetapi KPID menyampaikan bahwa ini bukan sekedar bukan menjadi hambatan sebenarnya. Makanya dari awal saya bilang, penyiar ini harus, bekerja dengan ide. Kita bekerja di broadcasting itu harus bekerja dengan ide karena, eee, apa yang kita sampaikan ke masyarakat, mhm, itu, memang menjadi, apa, tujuan kita, ya. betul. Kemudian yang kedua, media radio ini beda dengan media media lainnya seperti media, apa, online misalnya. Mhm, Kalau online ini kan saya menyebutnya liar dalam tanda petik ya, eee, ada, apa, ada hoaks, ada berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mhm, kemudian, eee berita kebohongan. Nah, kalau radio kan tidak mungkin mau menyampaikan hal-hal yang seperti itu karena mhm, yang pertama radio verifikasi, yang kedua mhm, radio ini, eee, diawasi oleh KPID. Nah, kalau misalnya dia menyampaikan berita hoaks, kemudian ada masyarakat melapor, nah, tentu KPID akan melakukan penindakan terhadap, eee, apa yang telah dilakukan oleh, lembaga penyiaran tersebut. baik. Nah, tapi Pak kalau misalkan kita, kembali ya kepada topik di mana menarik perhatian anak muda terhadap radio, karena kita tahu tidak mungkin penyiar radio hanya akan bertahan di satu penyiar saja secara terus-menerus. Nah, setelah melakukan banyaknya program mungkin kemudian juga, setelah melakukan sosialisasi secara langsung terhadap anak muda, hal lain yang mungkin bisa dilakukan untuk kemajuan radio ke depannya, bersama dengan anak muda itu seperti apa, Pak, mungkin? Eee, di Makassar ini ada beberapa radio anak muda, Mhm, ya. Nah, nggak usah saya sebutkan karena itu menjadi kompetitor, apa, tetapi kan, hampir rata-rata, anak muda yang ada di Makassar ini kan, beralihnya ke media sosial. mhm, Nah, bagaimana caranya supaya, mereka, apa namanya, mereka, eksis di lembaga penyiaran seperti radio, ya itu tadi, bagaimana mereka memperkaya, apa namanya, mereka memperkaya program-programnya dengan, segmen-segmen anak muda misalnya.
segmen-segmen yang memang bisa diambil oleh manfaatnya oleh kelompok-kelompok milenial seperti itu. Nah, saya berharap radio ini terus ada dan eksis sepanjang masa karena saya yakin bahwa hampir semua radio di dunia ini memiliki pendengar, memiliki tempat di hati pendengarnya. Betul. Betul, Pak. Nah, tapi kalau misalkan dari KPID sendiri nih, Pak, mungkin ada tidak program yang kira-kira mungkin terfikirkan dari kepala Bapak, dari pikiran Bapak ketika mungkin berpikir seputar perkembangan radio? Ada tidak, program yang kira-kira mungkin ini program bisa nih mengajak, khususnya dari pihak, anak muda ya, bukan cuma anak muda sih lebih tepatnya, untuk bisa membuat radio itu semakin didengar. Karena tidak jarang orang itu mengatakan bahwa mereka mendengar radio hanya ketika naik mobil saja. Selebihnya mereka bahkan bertanya, "Ya kita dengar radio lewat mana nih? Bagaimana? Apakah radio itu masih eksis atau tidak?" Kira-kira bagaimana, Pak? Ya kalau itu sih tergantung orangnya kalau menurut saya ya, Mhm, tergantung orangnya. betul. Kemudian yang selanjutnya beda dengan dulu di zaman-zaman tahun 90-an yang belum ada medsos. Mhm, Nah, semua pada waktu itu konsentrasinya ke radio, bahkan untuk betul. bergaul. Makanya tadi saya bilang, radio itu menjadi tempat bergaul dulu. Sekarang yang Mhm, menjadi tempat bergaul itu media sosial. mhm, Bagaimana mengembalikan itu? Ya, eee, sebenarnya terkendala di aturan juga, mhm, karena, untuk mendirikan sebuah radio itu kan tidak mudah. mhm, Harus izin sana sini, kemudian belum lagi perangkatnya, ya. Nah, ini yang menyulitkan. Berbeda dengan media sosial, kita sudah punya akun email, sudah bisa bikin, Facebook misalnya atau mhm. Instagram. Nah, di situlah yang menjadi tempat, eee, apa namanya, tempat berseliwerannya, kelompok-kelompok milenial, dan ada lagi yang namanya grup WhatsApp, ada lagi yang namanya grup, Facebook dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi tempat sekarang. Nah, setiap masa kan ada, tempat di mana orang bisa berkumpul, berekspresi. Kalau di zaman-zaman saya dulu tahun 90-an itu di radio. Mhm, Nah, di era-era tahun 2020-an ini, ya tempatnya di media sosial. Nah, bagaimana mengembalikan itu ke radio? Saya kira, ini yang perlu menjadi perhatian kami di KPID dan teman-teman lembaga penyiaran. Bagaimana mhm. mengembangkan itu dan bagaimana mengembalikan, agar minat teman-teman kaum muda, kelompok milenial untuk bisa kembali mendengarkan radio. Baik. Nah, tapi Pak mungkin tidak di masa depan akan ada, suatu aplikasi di mana di aplikasi tersebut akan berkumpul berbagai saluran radio sehingga memudahkan masyarakat untuk mendengarkan radio di masa yang akan datang? Kan sudah ada tuh, kalau Mmm, di Play Store itu kan sudah ada itu ya, sudah ada, bahkan, radio-radio dari luar negeri pun sudah bisa kita deteksi diakses. ya, sudah bisa kita akses melalui, perkembangan teknologi yang saya sebutkan tadi. Saya kira itu ya. Baik. Nah, tapi untuk, menurut Bapak sendiri nih, tadi kan memang sudah dikatakan bahwa radio itu harus tetap eksis. Nah, mungkin adakah, eee, hal sejauh ini yang masih dibutuhkan dan dibenahi lagi agar radio itu tidak, punah ataupun tidak mati seiring dengan perkembangan media sosial yang saat ini semakin pesat? Ya, yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran itu yang pertama adalah, eee, apa, mengupdate terus Mhm, program, kemudian mengupdate perangkatnya, kemudian, melakukan inovasi-inovasi, di kekinian, terkait program-programnya. Nah ya, kalau misalnya kalau saya sih lebih cenderung ke industri, kalau misalnya programnya tidak menjual, ya buat apa dipertahankan, mending diganti, kan mhm, gitu. Nah sekarang bagaimana caranya, radio ini tetap ada sementara kan nadinya itu kan ada di apa namanya, di program-program yang layak jual. mhm. Nah, itu saja yang dilakukan evaluasi terhadap, keberadaan program-program tersebut, seperti itu.
Baik, di usia 91 tahun di radio nasional ya, Pak, ya. Kira-kira apa sih, Pak, harapan Bapak sendiri khususnya untuk radio yang berada di Sulawesi Selatan di usia yang ke-91 ini? Kira-kira bagaimana dan apa yang harus ditingkatkan lagi agar radio itu bisa menjaga eksistensinya hingga masa yang akan datang? Eee, apa tadi? Di usia yang Oh ya, ke-91. ya, ini kan bukan usia yang muda lagi, 91 itu Mhm, saya kira usia yang cukup dewasa, cukup bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, mhm, kami terus, di KPID terus berusaha mendorong lembaga penyiaran untuk, tetap bisa memberikan, manfaat, bisa memberikan karya-karya terbaiknya melalui industri broadcasting ini. Saya kira itu. baik. Nah, tidak terasa pun juga sekarang kita sudah menghabiskan menit-menit ya, Pak, membahas seputar perkembangan radio di, mmm, 2024 ini tepatnya untuk usia 91 tahun radio berkembang dan juga berkarya di Indonesia. Mungkin yang terakhir harapan Bapak secara khusus untuk radio yang ada di Indonesia saat ini, Pak, seperti apa? Ya, harapan kami di KPID, sesuai dengan komitmen saya ketika terpilih menjadi komisioner di tahun 2017 silam, Mhm, bahwa lembaga penyiaran ini harus tetap ada. Kenapa? baik. Kenapa? Karena, lembaga penyiaran ini, merupakan, barometer, informasi Mhm, ya, kemudian, hal yang menjadi kebutuhan masyarakat terhadap, eee, lembaga penyiaran, baik itu hiburan, informasi, maupun entertain. Saya mhm, kira, saya juga pada kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Penyiaran Nasional yang baik. ke-91 yang tepatnya jatuh pada hari ini 1 April 2024. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Dan sahabat Ras, itu dia perbincangan singkat bersama dengan Pak Rizwan selaku Komisioner KPID Sulawesi Selatan. Dan pastinya juga kita mendapatkan banyak sekali informasi yang sangat menarik seputar radio yang berada di Sulawesi Selatan itu sendiri. Dan sahabat Ras, tidak terasa kita sudah berada di penghujung talk show di siang hari ini yang membahas seputar bagaimana masa depan industri penyiaran radio di Sulawesi Selatan ke depannya. Semoga informasi yang dari awal ataupun perbincangan yang dari awal hingga saat ini kita lakukan dapat menjadi, pencerahan ya untuk para sahabat Ras di luar sana, khususnya pendengar setia Radio Almarkas 99,6 Ras FM. Untuk itu, akhir kata saya Risa Azahra pamit undur diri dan juga bersama dengan Pak Rizwan selaku selaku Komisioner KPID Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.